Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Dan pada kesempatan kali ini semoga kita bisa menyelesaikan dua surah. Ini tafsir surah Al-Fil dengan tafsir surah Quraisy atau Li'ila fi Quraisy. Karena kedua surah ini oleh sebagian ulama ya dianggap bersambung ya. Baiklah, kita mulai dengan surah Al-Fil. Surah ini adalah surah Makkiyah. Disebut surah Al-Fil karena surah ini menceritakan tentang kejadian yang besar di zaman atau di tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu ada pasukan yang dibawa oleh Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Ini awalnya dari ada sebuah kisah yang disebutkan dalam surah Al-Buruj ya. Ketika ada seorang pemuda di Yaman yang belajar ya, atau kita mulai dari rajanya. Jadi waktu itu di Yaman ada raja yang namanya Yusuf Dzunnuwas. Ya, namanya Yusuf Dzunnuwas. Ya, sebagaimana lazimnya para raja, Yusuf Dzunnuwas ini juga memiliki tukang sihir. Ya, memiliki tukang sihir. Jadi banyak itu raja-raja yang punya tukang sihir untuk melindungi kerajaannya. Ya, nah, sekarang juga banyak pejabat-pejabat yang punya dukun. Nah, sama. Punya dukun untuk apa? Untuk meramalkan untuk meramalkan kejadian-kejadian ya, atau membaca strategi politik lawan. Nah, ini enggak nyambung ini. Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, "Man atakahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya dengan perkataan dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, kita singkat saja ceritanya karena ya akan sangat panjang. Cerita ini sangat panjang. Ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam. Yusuf Dzunnuwas itu sudah tua tukang sihirnya. Ya, kemudian tukang sihirnya minta digantikan. Jadi tukang sihir cari anak muda itu kemudian mau diajar sihir. Ya. Nah, ini cerita yang masyhur di kalangan kita. Saya kira kita tidak perlu cerita semuanya. Ya, yang kemudian akhirnya gara-gara anak muda ini, ya, orang satu kampung itu masuk Islam. Ya, orang satu kampung masuk Islam. Ya. Masuk Kristen ya. Agama Nasrani, bukan Kristen, agama Nasrani. Karena agama yang resmi pada saat itu adalah agama Nasrani sebelum diturunkannya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun agama Nasrani juga sudah agama Islam ketika itu. Ya, karena Islam secara umum maknanya adalah agama atau ajaran tauhid yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Ya, itu Islam secara umum. Ya, adapun Islam secara khusus, ya, ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya pun orang muslim ya masuk agama Nasrani ya. Kemudian ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, raja Yusuf Dzunnuwas ketika itu, Raja Yusuf Dzunnuwas, raja Yaman ketika itu marah karena dia adalah penganut Yahudi ekstrim. Ya, raja Yaman ketika itu Yusuf Dzunnuwas, dan menginginkan semua masyarakat kembali ke dalam agama Yahudi. Tapi orang sudah tidak mau, orang sudah terlanjur ya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Nasrani. Akhirnya ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, Yusuf Dzunnuwas
ya membuat parit yang sangat besar. Ya, qutila ashabul ukhdud. Nah, ini yang diceritakan dalam surah tersebut. Qutila ashabul ukhdud. Di parit yang sangat besar ini kemudian dikumpulkan kayu yang sangat banyak, kemudian dibakar, dan semua yang tidak mau kembali ke agamanya yang lama itu dibakar, dihalau masuk ke dalam parit tersebut. Ya, dihalau masuk ke dalam parit tersebut. Ya, sampai ada yang paling terakhir masuk ke dalam parit adalah seorang ibu-ibu. Ya, adalah seorang ibu-ibu yang punya anak bayi. Ya, punya anak bayi. Dia ragu untuk lompat, ya, karena orang lebih rela lompat ke dalam api daripada kembali ke agama yang lama. Ya, lebih rela untuk mati untuk mempertahankan ketauhidan keimanannya daripada kembali ke agama yang lama meskipun selamat. Nah, ini akidah yang sangat kuat. Ya, maka sang ibu tadi dia ragu untuk melompat. Kenapa? Karena dia punya anak kecil, anak bayi. Ya, maka anak bayinya ngomong. Ya, anak bayinya ngomong, ya, lompatlah wahai ibu, bersabarlah karena sungguhnya engkau bersama Allah. Ya, ini salah satu bayi di antara 3 bayi yang berbicara ketika masih kecil. Ya. Kemudian dia pun melompat. Nah, ternyata ikhwati fillah sallallahu iyyakum, ada satu orang yang lolos. Ada satu orang yang lolos kemudian lari ke Syam waktu itu, ya. Di Syam juga kerajaannya kerajaan Nasrani. Kemudian melapor kepada raja, sehingga raja Syam memerintahkan, ya, karena dia marah, ya, mendengar kisah kaum Nasrani yang dibantai, yang dihalau masuk ke dalam api hidup-hidup, maka dia marah, maka dia memerintahkan Raja Najasyi, ya, untuk menyerang Yaman. Ya. Maka Raja Najasyi ketika itu, Raja Ethiopia, kalau Najasyi itu artinya raja, ya, yang menguasai Ethiopia, Habasyah. Ya. Maka Raja Habasyah ketika itu mengirim 2 panglima terbaiknya. Ya, mengirim 2 panglima terbaiknya untuk menyerang dan menguasai Yaman, Sana'a. Ya, maka diutuslah Abraha, salah satu panglima terbaiknya, Abraha dengan Ariyat, atau yang biasa kita kenal dengan Arius, ya. Ariyat atau Arius. Ya, maka diutus ini 2 orang panglima. Ya, singkat cerita sampailah mereka di sana kemudian menguasai Yaman, ya. Namun seiring berjalannya waktu, ya, yang namanya ada 2 pimpinan, ya pasti tidak berjalan mulus gitu kan. Ya, pasti ada gesekan-gesekan, ya, ada dualisme kepemimpinan sehingga terjadi pertempuran antara Ariyat dengan Abraha. Ya. Kemudian Ariyat mengambil jalan bijak. Ya, karena pasukannya Ariyat dengan pasukannya Abraha masih saudara, ya, masih satu kampung semuanya. Maka kata Ariyat, ya, kita tidak perlu menumpahkan darahnya pasukan kita, cukup kita saja yang berduel, 2 orang, Abraha melawan Ariyat. Ya, sehingga berduellah Abraha dengan Ariyat. Ya, kalah Abraha kalah, sudah ditebas wajahnya. Kemudian Abraha memerintahkan pasukannya untuk membunuh Ariyat. Jadi curang, menang dengan curang. Ya. Nah, Ariyat ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah salah satu panglima terbaiknya Raja Najasyi. Sehingga Raja Najasyi marah sekali sama Abraha. Ya. Dia bilang, saya akan menginjakkan kaki saya di Yaman, di tanah Yaman, dan akan menginjak-injak, mencukur ubun-ubunnya Abraha dan menginjak-injak kepalanya. Ya, marah ini Raja Najasyi. Itu terdengar kabarnya oleh siapa? Abraha. Sehingga Abraha ini ya takut karena bosnya yang marah. Ya, sehingga Abraha ini memang pintar orangnya, dia merayu si Raja Najasyi. Jadi dia bawakan apa? Dia kirimkan untuk Raja Najasyi berkotak-kotak emas. Emas itu berkotak-kotak dikirim. Ya, banyak sekali. Kemudian bersama dengan kotak-kotak emas itu, ya, dia juga mengirim satu kotak, satu peti berisi tanah dan pasirnya Yaman. Ya, tanah dan pasirnya Yaman. Kemudian dia cukur, dia punya ubun-ubun, rambutnya ditaruh di tanah itu.
Ya, kemudian dikirim ke Raja Najasyi. Dia kirimkan surat. Wahai Raja Najasyi, minta maaf ya. Anda tidak perlu datang ke ke Yaman karena Yaman terlalu jauh ya untuk kemuliaan Anda. Maka untuk melaksanakan sumpah Anda, ini ada tanah, silakan injak tanah ini, kemudian injak-injak juga saya punya rambut. Ya, ini sudah dicukur rambutnya. Ya. Kemudian dikasih lagi rayuan yang lebih tinggi. Ya. Rayuannya apa? Dia berjanji kepada Raja Najasyi untuk membuat satu gereja yang sangat megah. Ya. Saya akan membuatkan untuk Anda gereja yang sangat megah, dan saya akan memalingkan orang-orang dari Ka'bah. Ya, saya akan memalingkan orang-orang dari Ka'bah, karena di Ka'bah itu orang datang berhaji di situ, ya, berumrah di situ. Maka saya akan memalingkan orang-orang untuk datang berhaji di gereja yang akan dibuat. Nah, gereja itu dikasih nama Qulais. Ya, Qulais dari kata Qalansuah. Qalansuah itu topi perang, ya. Qalansuah itu topi perang. Disebut Qulais karena kata para ulama sejarah, kalau orang melihat ke pucuknya Qulais itu jatuh dia punya songkok itu, topi perang itu, saking tingginya. Ya, maka disebut apa? Qulais. Ya. Ini juga ada faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi. Karena di Mekah itu, ya, itu kan didatangi oleh manusia dari seluruh penjuru bumi, sehingga ekonomi di sana hidup. Ya, ekonomi di sana hidup. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kota Mekah. Ya, dan Allah memisalkan, memberikan contoh satu tempat, satu daerah, ya, satu kampung yang kanat aminatan mutmainnah, aman, tenang. Ya, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya, rezeki datang ke tempat itu dari berbagai penjuru, ya, dengan berlimpah. Nah, ini sifat kota Mekah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa banyak di sana bagus ekonomi di sana? Ya, karena banyak orang datang ke sana. Ya. Coba kita lihat itu apa, kalau ada misalnya, kalau di kampung-kampung itu ada orang bilang apa itu, pasar malam, ya. Ya, pasar malam atau ada acara-acara misalnya, ada 17-an misalnya. Itu kan acara 17-an dimeriahkan oleh orang-orang pedagang-pedagang yang datang, sehingga ekonomi hidup di situ. Nah, itulah yang terjadi pada kota Mekah. Nah, Abrahah menginginkan, ya, putaran perekonomian yang terjadi di Mekah itu dialihkan ke Yaman, ya, sehingga dia membangun gereja yang sangat megah tersebut. Ya, tapi ini perkataannya dia menyinggung perasaan orang-orang Arab. Ya, menyinggung perasaan orang-orang Arab, sehingga datanglah orang, ya, salah seorang orang Quraisy, ya, masuk ke dalam gereja tersebut, ya, kemudian berak di dalamnya. Ya, berak di dalamnya. Akhirnya Abraha tahu bahwasanya ini yang mengotori Qulais ini pasti orang Quraisy. Ya, karena mereka lah yang tersinggung terhadap perkataan saya, bahwasanya saya akan memalingkan orang-orang untuk berhaji ke sini. Ya, maka Abraha pun marah. Ya, dan Abraha membawa pasukan yang sangat besar, ya, pasukan yang sangat besar ke Mekah. Ya, di dalam pasukan tersebut, ya, disertakan gajah, ya, gajah-gajah yang sangat besar yang orang di sana tidak pernah lihat. Antum coba bayangkan kalau tiba-tiba ada orang atau ada hewan yang sangat besar yang kita tidak pernah lihat, ya, dan menyeramkan. Nah, itu kan betul-betul menyakutkan itu. Ya. Sehingga dibawa dalam sejarah disebutkan ada yang mengatakan 8 ekor gajah, ya, sebagian mengatakan 12 ekor gajah, ya, dan pimpinan gajah ini adalah gajah yang sangat besar, ya, filatun azimah, gajah yang sangat besar, ya, namanya Mahmud. Ya, saya mohon maaf kalau ada nama yang mirip, ya, ya, karena memang namanya begitu disebutkan dalam sejarah. Ya, namanya Mahmud, gajah yang sangat besar ini. Ya, untuk apa membawa gajah? Yang pertama untuk menakut-nakuti musuh.
Ya, kemudian yang kedua katanya dia ingin mencongkel Ka'bah dengan gajahnya itu. Ya, maka ya, singkat cerita Abraha pun ke sana, ya, menuju ke kota Mekah, dan semua kabilah yang dilewati, semua kampung yang dilewati itu diperangi semua. Ya, semua kampung yang dilewati diperangi dan semuanya kalah. Ya, karena memang pasukannya kuat dan menakutkan, sehingga tidak ada satu kabilah pun yang berhasil ya mempertahankan diri dan memenangkan peperangan dari pasukannya Abraha. Dan semua pasukan yang sudah dia kalahkan itu ditawan, ya, ditawan dan dibawa ke Mekah, sehingga setiap ada yang dikalahkan semakin besar juga pasukannya Abraha. Ya, maka mereka pun sampai di dekat kota Mekah antara Mina dengan Muzdalifah. Ya, di situ kemudian singkat cerita Abraha merebut hartanya orang-orang Mekah ketika itu. Ya, direbut hartanya orang-orang Mekah. Termasuk yang direbut adalah 200 ekor onta milik milik kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib. Ya. Nah, ikhwati fillah nazanallahu iyyakum, ya, ketika sang Abraha, sang raja yang sombong ini duduk di atas singgasananya yang tinggi, ya, tinggi, itu datang Abdul Muttalib kepada Abraha. Ya, Abraha dari ketinggian melihat Abdul Muttalib datang dengan penuh karisma, ya, karismatik. Oh, ini pemimpinnya ini. Mata-matanya bilang ini pemimpinnya salah satu pemimpin kota Mekah. Nah, karena menghormati Abdul Muttalib, ya, maka Abraha itu turun dari singgasananya. Ya, kata Abraha, pasti dia mau minta supaya saya tidak menyerang Ka'bah. Ya, itu kata Abraha. Kata Abraha, pasti dia datang ini untuk memohon-mohon sama saya, ya, untuk menjaga kehormatan Ka'bah yang mereka sangat muliakan. Ya, maka ketika Abraha turun ketemu dengan ketemu dengan Abdul Muttalib, pamannya, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menggunakan penerjemah. Kata Abraha, apa yang kau inginkan? Ya, kata Abdul Muttalib, kembalikan 200 ekor onta saya. Coba lihat karismanya. Karismanya siapa? Abdul Muttalib. Dia tidak takut sama pasukan yang banyak. Dia datang minta ontanya. Tapi justru bagi Abraha ini menurunkan derajatnya atau merendahkan derajatnya Abdul Muttalib. Kata Abraha, wah, saya kira kamu ini mau datang minta kepada saya untuk apa? Untuk tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Ya, ternyata kamu mau datang untuk urusan pribadi. Ya, kamu datang minta ontamu. Aduh. Kalau tahu begitu saya tidak turun tadi dari singgasana saya. Maka disuruh kembalikan ontanya yang 200 itu, ya, kemudian hancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil. Ini perkataannya sangat masyhur. Ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmiha. Ya, atau lil Ka'bati rabbun yahmiha. Kata Abdul Muttalib, nah ini perkataan yang masyhur. Kata Abdul Muttalib, saya adalah tuannya onta-onta itu. Maka saya datang untuk meminta onta-onta saya dikembalikan. Adapun Ka'bah memiliki tuan sendiri yang akan melindunginya. Ya, Ka'bah memiliki tuan sendiri, Ka'bah memiliki pemilik yang akan melindunginya. Maka Abraha pun ketawa, dia mengatakan, saya pada hari ini datang, ya, dengan membawa pasukan yang tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, membawa pasukan yang tidak ada yang bisa mencegahnya. Maka pulanglah Abdul Muttalib, seluruh penduduk Mekah lari naik ke atas gunung sembunyi. Ya, naik ke atas gunung sembunyi semuanya. Ya, kemudian Abraha pun maju dengan gajah-gajahnya dengan pasukan-pasukan yang sangat banyak tadi. Ya, ternyata setelah dekat Ka'bah, si Mahmud tidak mau maju. Ya, si Mahmud ini langsung duduk. Ya, gajah yang besar tadi itu. Akhirnya pasukannya, anggota-anggotanya juga tidak mau maju. Ya. Kalau setiap dia dikasih maju tidak mau, dia duduk. Tapi kalau dia dikasih mundur menghadap ke Son'ah, dia cepat-cepat lari. Ya, si Mahmud itu. Ya. Setiap ditarik lagi tidak mau lagi. Ya, kalau kembali lagi ke arah Son'ah, ke arah Yaman, kencang lagi larinya. Ya.
maka tiba-tiba ikhwati fillah sallallahu iyyakum, langit pun menjadi gelap. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Ya. Ini tentu saja memperingatkan kepada siapa saja manusia. Ya, berimankah dia atau tidak beriman? Tidakkah kamu melihat perbuatan Allah terhadap tentara gajah? Nah, yakni Allah bisa melakukan apa saja. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Yang Allah kirim hanya apa? Burung-burung kecil. Dan itu tidak ada yang bisa kalahkan. Bagaimana kalau Allah kirim yang lebih besar daripada itu? Ini peringatan bagi orang-orang yang ingin menghancurkan siapa? Atau ingin mencoba-coba untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil, lemah, tidak bisa apa-apa kecuali atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka hancur? Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka tayra, burung-burung yang ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung. Ababil artinya berbondong-bondong dan terpencar-pencar, banyak sekali. Itu namanya ababil. Ababil yang banyak. Kita bayangkan ya kawan, langit itu tertutup oleh burung-burung, banyak sekali dan terpencar-pencar. Itu namanya ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung seperti burung pipit, burung kutilang, burung apa lagi dan burung-burung yang lainnya. Bukan. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan hijarah, batu yang berasal dari sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga menjadikan mereka yakni tentara gajah ini seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi burung-burung itu membawa batu yang sangat panas. Setiap burung membawa 3 kerikil. Satu di kakinya, 2 di kakinya karena kakinya 2, kemudian 1 di paruhnya. Jadi 3. Setiap burung membawa 3 butir kerikil dan melemparkan kepada mereka. Dan setiap yang kena itu langsung langsung tembus. Sehingga mereka itu tidak kena langsung mati, tidak. Jadi mereka kena kemudian tubuhnya terbakar. Misalnya jatuhnya di sini di pundak, maka tembus sampai di pantat misalnya begitu. Tembus itu. Berjatuhan mereka punya anggota tubuh. Adapun Abraha tidak mati di situ. Kata para ulama, Allah ingin memperlihatkan kuasa Allah, ancaman Allah kepada orang-orang yang mencoba untuk mengganggu syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abraha itu dibawa lari pulang ke Yaman. Kata para ulama, Allah ingin memperlihatkan azabnya Allah kepada Abraha mulai dari Mekah sampai di Yaman. Jadi di Mekah itu dia sudah kena. Kemudian di perjalanan dia punya anggota badan itu jatuh-jatuh, hidungnya jatuh, telinganya jatuh, jari jemarinya jatuh berguguran. Karena dikena panas tadi. Lari sampai di Yaman, di daerah kekuasaannya, dadanya pun terbelah dan langsung mati. Langsung mati. Nah, pada waktu mereka masuk itu kan Dzunwas, Yusuf Dzunwas itu dibantai dengan semua keluarganya. Semua keluarganya. Mereka membantai semuanya sampai tidak tersisa dalam persangkaan mereka. Dan ternyata ada yang masih tersisa dari keluarganya Yusuf Dzunwas. Sehingga yang tersisa dari keluarganya Yusuf Dzunwas mengambil atau memanfaatkan kesempatan itu, kemudian membumi hanguskan kembali pasukannya Abraha yang masih tersisa dan kemudian menguasai Yaman kembali. Kembali menguasai Yaman. Nah, inilah kisah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fil. Kata para ulama, kejadian ini memang Allah persiapkan untuk
untuk kelahiran, menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ke surah selanjutnya, yakni surah Quraisy. Ya, surah Quraisy atau yang biasa disebut dengan surah Li'ilafi Quraisy. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Li'ilafi Quraisy. Ya. Di sini ada huruf lam. Ya, ada huruf lam. Artinya apa? Untuk kepentingan kebiasaan Quraisy. Ya, ilaf berbeda pada para ulama. Apa makna ilaf? Sebagian menyebut itu adalah i'tilaf. Ya, i'tilaf itu artinya apa? Kedamaian antara penduduk kota Mekah. Ya. Sebagian mengatakan ilaf ini artinya kebiasaan. Ya. Maka dari sini para ulama mengatakan ini adalah lanjutan dari surah sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk kebiasaan Quraisy, untuk melanjutkan kebiasaan Quraisy, atau untuk ketenangan hidup orang-orang Quraisy. Ya. Untuk ketenangan hidup orang-orang Quraisy, kedamaian di antara mereka, maka Allah memperlakukan tentara gajah seperti tadi. Ya, bisa dipahami, Pak? Jadi kenapa Allah menjaga Ka'bah, menjaga kota Mekah? Ya, kenapa Allah menghancurkan tentara bergajah? Adalah karena li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, untuk menjaga kebiasaan orang Quraisy, untuk menjaga ketentraman hidup orang-orang Quraisy. Nah, ini tentu saja khilaf juga para ulama. Ya, sebagian menyebutkan bahwasanya ini adalah lanjutan dari surah sebelumnya. Sebagian juga mengatakan li'ilafi Quraisy, ya, untuk kebiasaan orang-orang Quraisy, untuk kepentingan kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini maksudnya adalah, ya, sambungannya adalah ayat yang terakhir. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Ya, karena Allah telah menjaga mereka, ya, Allah mengamankan mereka dalam perjalanan mereka di musim dingin dan musim panas agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua penafsiran para ulama. Sebagian juga mengatakan li'ilafi Quraisy ini li'ijab, ya, karena ungkapan takjub, ya, ungkapan takjub terhadap kebiasaan orang Quraisy. Ini ada tiga pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat li'ilafi Quraisy. Yang pertama tadi li'ilafi Quraisy untuk kebiasaan atau untuk ketentraman hidup orang-orang Quraisy, maka Allah, ya, menghancurkan tentara Abraha. Karena kalau tentaranya Abraha tidak dihancurkan, maka habislah orang-orang Quraisy, habis. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada sejarahnya lagi orang-orang Quraisy. Ya, terputus. Maka untuk menjaga kehidupan mereka, Allah menghancurkan itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang kita sebutkan adalah, ya, li'ilafi Quraisy, untuk kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-shaif, ya. Perjalanan mereka, kebiasaan mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas, ya, maka hendaklah mereka menjaga atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbnya Al-Bait. Jadi yang disembah adalah apa? Rabbul Bait. Tuhannya Ka'bah, bukan yang disembah Ka'bah. Karena orang-orang kafir mengatakan apa? Coba lihat itu orang Islam, katanya tidak boleh menyembah selain Allah. Nyatanya mereka menyembah Ka'bah. Kan begitu. Ya. Kita katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Rabbnya apa? Rumah ini, Rabbnya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Ya, adapun mendatangi Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, mencium Hajar Aswad, itu adalah cara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Tetapi yang sesungguhnya kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan orang-orang kafir. Ya, mereka menyembah patung, ya memang patung yang disembah. Ya, mereka menyembah sapi, memang sapi yang disembah. Mereka menyembah jin, memang jin yang disembah. Mendatangi jin, ya memang jin yang disembah. Ya, berbeda dengan kita.
Nah, siapa sih benar Quraisy itu? Quraisy ini adalah kabilah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Quraisy itu bukan nama orang. Ya. Jadi ada beberapa keterangan yang kita dapatkan dari para ulama tentang Quraisy. Sebagian menyebutkan Quraisy itu adalah nama ikan. Ada namanya Samakatul Qursh. Ya, ikan yang sangat kuat. Ya, ikan yang sangat kuat sehingga itu digambarkan kepada kaum Quraisy. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang sangat kuat. Ya. Sebagian mengatakan Quraisy itu adalah keturunan Kinanah. Dan ini betul, ya. Quraisy itu adalah keturunan Kinanah. Ya, siapapun keturunan Kinanah, maka itulah Banu Quraisy. Ya. Sebagian mengatakan Quraisy itu adalah Fihr. Ya. Fihr ini jadi nasabnya Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Ya, bin apa lagi? Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Fihr. Ini dia, bin Fihr. Fihr ini sebagian ulama mengatakan Fihr itulah Quraisy. Ya, Fihr itu Quraisy. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Ya, orang-orang mengatakan Fihr itulah Quraisy. Ya, sehingga anak keturunannya disebut Quraisy. Dan tentu saja ada banyak keutamaan yang Allah berikan kepada Banu Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha istafa min waladi Ismail Kinanah." Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih yang utama dari keturunannya anak Ismail, yakni keturunan Kinanah. Ya. Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Dan dari keturunannya Kinanah Allah memilih Quraisy. Wastafani min Quraisy. Dan Allah memilih aku dari orang-orang Quraisy. Jam berapa masuk Isya? Lewat 15. Itu sudah bunyi ini. Berarti lagi 15 menit ya? Ya, 10 lah ya. Ya, kita percepat saja ini. Baik. Jadi kata Allah, untuk kepentingan kebiasaan orang-orang Quraisy atau untuk kepentingan ketentraman hidup orang-orang Quraisy. Ya, ilafihim, kebiasaan mereka. Ya. Insyaallah yang pendapat yang terkuat ilaf di sini maksudnya adalah kebiasaan, karena inilah yang bersambung dengan atau yang cocok dengan ayat berikutnya. Ya, kita sebutkan tadi, ya, sebagian ulama mengatakan liilaf. Ilaf itu dari kata itilaf, artinya apa? Ya, ketenteraman, kedamaian, ya. Kedamaian hati antara penduduk kota Mekah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ilaf di sini maksudnya apa? Kebiasaan. Namun nampaknya kebiasaan inilah atau makna kedua inilah yang lebih cocok karena dia lebih lebih cocok dengan ayat berikutnya. Ya. Untuk kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka? Rihlatash syita'i was-saif. Ya. Qala katsirun minal mufassirin innal jar wal ini sudah. Ya. Sini kita bacakan dulu apa yang disebutkan atau ditafsirkan atau dituliskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Qala katsirun minal mufassirin, sebagian besar kaum mufassirin, ya, ahli tafsir mengatakan sesungguhnya jar wal majrur, ya, liilafi itu disebut jar majrur. Ada huruf jar, ada isim majrur. Itu berkaitan muta'alliqun bi suratil lati qablaha. Ya, berkaitan dengan surat yang sebelumnya, yakni surah Al-Fil. Ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajri Quraisy wa amnihim wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatihim fi asy-syita'i lil Yaman was-sayfi lisyam li ajli at-tijarati wal makasib. Yakni seakan-akan Allah mengatakan kami melakukan apa yang kami lakukan terhadap tentara bergajah atau tentaranya Abraha untuk kepentingan kebiasaan Quraisy, untuk keamanan kaum Quraisy dan untuk
istiqomahnya maslahat mereka, kebaikan mereka, ya, atau kebaikan hidup mereka, ya, dan teraturnya atau terjaganya rihlah mereka, perjalanan mereka pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Ya, karena Yaman itu terkenal dengan negeri yang panas, jadi kalau orang musim dingin orang lari ke sana. Ya. Jadi kalau musim dingin orang pergi ke sana berdagang, dan pada musim panas orang ke Syam untuk berdagang. Syam itu kalau sekarang terbagi 4 ya. Syam, Suriah, Yordan, apalagi Palestina, Lebanon. Ya, ini 4 negara ya pecahan Syam. Ya, jadi Suriah, Yordan, Lebanon dan Palestina. Ya. Untuk mereka ke sana untuk apa? Untuk berdagang. Fa ahlakallahu man aradahum bisu, maka Allah menghancurkan orang-orang yang menginginkan keburukan terhadap mereka. Ya, wa azzama amral haram wa ahlahu wa ahlihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara tanah haram dan penduduknya. Fi qulubil arabi hatta ihtaramuhum, ya, Allah mengagungkan, membesarkan perkara tanah haram dan penduduknya di dalam hati orang-orang Arab dan selain mereka, ya, agar mereka menghormatinya. Walam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu, sehingga mereka tidak mencegatnya, ya, pada safar-safar mereka. Karena dulu itu Pak ada yang namanya begal, ya, begal, qati'ut tariq, ya. Jadi orang safar itu ada begal yang harus dihadapi, ya. Di tengah jalan mereka dirampas hartanya, seperti itu. Nah, kalau orang-orang Quraisy ini mengadakan safar, kemudian dicegat oleh begal-begal tadi, maka cukup mereka mengatakan kami orang Quraisy, maka begal-begal itu langsung pergi, dibebaskan. Ya, karena ketahuan bahwasanya ini orang Quraisy. Ya, karena kejadian tadi. Walihadza amarahumullahu bisyukri. Oleh karenanya Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur karena besarnya pemberian Allah kepada mereka. Ya. Faqala falya'budu rabb hadzal bait. Ya, apa bentuk kesyukuran mereka? Yakni mereka seharusnya menyembah Allah satu-satunya. Ya, tidak menyembah selain Allah. Ini bentuk kesyukuran. Sehingga kita Pak beribadah itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Dan tidak kepada ibadah yang zahir saja. Ibadah-ibadah sosial sekalipun itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Ya, kita misalnya menyantuni orang yatim, menyantuni orang yang kena musibah, ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana apa? Di dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Bukankah kami mendapatkanmu dalam keadaan yatim wahai Muhammad? Ya, sehingga kemudian kami menaungimu, ya. Kemudian kami mendapatimu dalam keadaan miskin dan kami mencukupimu, ya. Dan kami mendapatimu dalam keadaan kebingungan sehingga kami memberikan petunjuk kepadamu wahai Muhammad. Ya. Kemudian Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau begitu, karena waktu kamu yatim kami menaungimu, kami memeliharamu, sehingga kalau kamu dapat anak yatim, ya, fala taqhar, maka jangan kamu keras kepada dia, ya. Wa ammas sa'ila, kalau kamu dapati orang miskin yang minta-minta, ya, maka jangan kamu hardik dia. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun kenikmatan yang Allah berikan kepadamu maka ceritakanlah. Ya, berarti ikhwati fillah nasallahu iyyakum, kita berbuat ya amalan-amalan sosial. Kalau kita ya niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita kesehatan, maka kita juga mau kalau saudara-saudara kita sehat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri.
Ya, kita sehat, kita suka kalau kita sehat, maka kita juga harus memiliki rasa suka ketika orang-orang saudara-saudara kita kaum muslimin sehat. Ada yang terkena musibah, banjir, rusak rumahnya, kita nikmat, aman, nyaman tidur di rumah kita, maka kita juga harus memiliki rasa suka kalau saudara-saudara kita juga apa? Memiliki rumah yang dia bisa tempati dengan nyaman, ya, terhindar dari hujan dan panas. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah kepedulian sosial. Falyabudu rabb hadzal bait, ai liwahiduhu, hendaklah mereka mengesahkan Allah, karena yang memberikan semua yang mereka rasakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Ya, kenikmatan apa saja yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu mengesahkan Allah, menyembah Allah satu-satunya. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makan dari rasa lapar dan memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kenikmatan terbesar. Ya, ini apa? Ya, makanan dan rasa aman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha mu'afa fi jasadihi." Barang siapa yang bangun di pagi hari, ya, badannya sehat, ya, aminan fi sirbihi, keluarganya aman, ya, rumahnya aman, tidak ada masalah, ya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu, bukan untuk 1 bulan, dia punya makanan untuk hari itu, ka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan kenikmatan dunia itu diberikan semua sama dia. Ya, maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rasa aman ini kenikmatan yang sangat besar. Ya, jangan kita hilangkan, ya, atau jangan kita lakukan upaya-upaya untuk menghilangkan rasa aman itu, memprovokasi dan sebagainya. Alhamdulillah negeri kita ini aman, Pak. Ya, kalau kita bandingkan dengan apa? Kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri Islam yang lainnya, silakan Anda lihat Yaman, saudara-saudara kita kaum muslimin di sana kelaparan, banyak yang mati kelaparan. Kita lihat Suriah, seperti apa saudara-saudara kita di sana. Kita lihat Palestina, ya, mereka jangankan mau pengajian begini, mau sholat saja tidak aman. Ya, jangankan mau makan, Pak, ya, mau puasa saja tidak aman. Ya, saudara-saudara kita, maka kita syukuri nikmat yang sangat besar ini. Ya, dan yang menghancurkan kenikmatan ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahumullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan permisalan satu kampung yang aman, tentram, yang mana rezeki Allah berikan kepada mereka didatangkan dari segala penjuru. Ya, di kota Mekah itu kan tidak ada pertanian. Ya, di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi makanan apa yang kita cari ada di sana, buah-buahan apa yang kita cari ada di sana. Ya, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya, Allah curahkan rezeki mereka dari berbagai tempat. Ya, akan tetapi kata Allah, fakafarat bi an'amillah, mereka kufur terhadap kenikmatan Allah. Ya, dikasih rasa aman, dikasih makanan, bahkan dikasih kenikmatan yang terbesar, yakni apa? Dikasih Rasul kepada mereka, diutus Rasul dari mana? Dari generasi mereka, dari keturunan mereka, dari kelompok mereka, ya, yang ada di kota Mekah. Tapi mereka kufur, fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahumullahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah merasakan kepada mereka, ya, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan karena perbuatan mereka sendiri. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita syukuri apa yang ada. Mari kita syukuri apa yang ada. Ya, tidak usah banyak mengeluh. Ya, ini pemerintah begini, enggak usah banyak mengeluh. Ya, ini masya Allah kasihan ini Pak Jokowi. Ya, biar ibu-ibu jatuh dari motornya, Jokowi yang salah, Pak. Iya kan, ada ibu-ibu salah wesernya tabrakan. Wah, ini gara-gara Jokowi ini. Kenapa bisa gara-gara Jokowi? Nah, itu ibu-ibu mikirkan terus bagaimana bisa beli beras sehingga jatuh gara-gara Jokowi katanya. Semuanya salahnya Jokowi. Masya Allah. Ya, nah ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala
telah menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya apa? Ya, musibah yang kita dapatkan itu sebab perbuatan kita sendiri, Pak. Jangan salahkan orang. Ya. Semoga ya kita cukupkan sampai di sini. Tentu saja ini pembahasannya sangat panjang, namun semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari pembahasan singkat kita ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.